Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kita berada. Selamat datang di channel YouTube Magister Manajemen UNER 2019. Saya Yanur Fajar Nugroho, mahasiswa Magister Manajemen UNER 2019. Sebelumnya pasti para penonton bertanya-tanya, konten apa sih yang dibawakan dalam video kali ini? Oke, kita akan bahas apa sih yang menjadi isi dalam konten ini. Baik, seperti kita ketahui bahwa di situasi kali ini adalah situasi pandemi yang dialami oleh Indonesia bahkan seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan tema tentang bagaimana sih cara kita berproses dengan penuh motivasi dan spirit yang benar di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya dampak yang kita rasakan di Indonesia sangat terasa, entah itu positif ataupun negatif. Dampak positif yang bisa kita rasakan adalah adanya berita udara semakin bersih. Namun di sisi lain juga kita wajib mengerti dampak negatifnya yang sangat banyak beredar di dunia maya. Banyaknya pabrik yang berhenti, banyaknya pabrik yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya. Tentunya saat ini kita bisa merasakan bagaimana besar dampak pandemi COVID-19 ini terhadap sektor keuangan, sektor kesehatan, maupun sektor yang lain, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang topik yang perlu saya bawa adalah bagaimana sih kita menjalani kehidupan kita dengan tetap berjalan seperti biasa tanpa terpengaruh era pandemi seperti ini. Dengan spirit yang benar, motivasi yang tinggi bahwa kita bisa melalui ini semua, itu sangat perlu kita pegang di dalam kehidupan hari ini. Seperti yang kita rasakan bahwa semangat adalah suatu keharusan bagi kita dalam menjalani hidup. Semangat itu sendiri bisa kita bentuk dari dalam. Semangat juga bisa timbul dari luar, namun yang terpenting adalah semangat dari dalam kita sendiri. Oke, bagaimana sih kita membangun semangat dalam diri kita sendiri? Tentunya adalah bagaimana kita membangun mindset positif di dalam segala hal. Juga dalam membangun semangat positif dalam diri kita, itu sangat diperlukan kedekatan kita dengan Tuhan. Contohnya dalam ibadah online, perlu kita kritisi bahwa meskipun ini ibadah online, kita harus tetap melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap persiapan, tidak asal-asalan. Jadi seperti kita lakukan ibadah di rumah ibadah masing-masing, kita berpakaian rapi dan segala macam, itu juga harus kita lakukan begitu kita ada di ibadah online. Karena itu adalah bentuk penghormatan kita, bentuk kita menghormati Tuhan dan juga menghormati diri kita sendiri. Bagaimana kita berlaku selayaknya ibadah. Pastinya ibadah online sangat mudah dilakukan, sangat fleksibel, serta bisa kita lakukan bersama-sama di rumah kita masing-masing dengan ayah, ibu, istri, suami, anak, dengan keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita bisa terhubung dengan kemudahan akses online seperti ini. Dan tidak boleh kita batasi bahwa ibadah online diperlakukan dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak, ibadah online bisa dilakukan kapan saja, bahkan sehari bisa sampai 10 kali, silahkan. Karena ini adalah merupakan bentuk kita haus akan kasih Tuhan di dalam segala hal. Untuk bagaimana sih kita menyiapkan hati kita untuk mengarahkan hati kita, tentunya kita harus mempersiapkan dengan hati yang tulus, dengan penuh pasrah diri bahwa kita menerima keadaan apapun yang berasal dari Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong kita dari segala hal. Untuk langkah selanjutnya, bagaimana kita memilih pekerjaan atau bahkan kita akan melakukan kegiatan, tentunya setelah ibadah kita pasti akan memperoleh pencerahan masing-masing. Entah itu kita harus bagaimana dalam bertindak, seperti itu.
Dan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah merupakan harapan kita bahwa kita selain manusia membutuhkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Nah, dengan adanya motivasi singkat tadi, kiranya menuntun Bapak Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa mengakses video ibadah online itu kapan saja. Kita bisa menggunakannya kapan saja untuk kita semakin datang kepada Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, serta jangan melampiaskan kegelisahan kita, stres kita dengan hal-hal yang berbau negatif ataupun hal-hal yang jauh dari Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan yang akan melegakan jalan kita, melegakan tiap permasalahan kita, karena Tuhan sendiri yang menolong kita. Terima kasih. Semangat pagi!